Shalom. Selamat pagi semua. Selamat berjumpa kembali dalam Alive Talk Kids Channel. Apa kabar hari ini? Pasti semuanya sehat-sehat semua ya. Haleluya. Pagi hari ini kita akan siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh beribadah kembali kepada Bapak Yahweh. Sudah siap semua ya? Yuk dandan yang rapi. Ajak papa mama untuk mendampingi adik-adik beribadah ya. Oh iya, ibadahnya jangan sambil tiduran ya. Jangan sambil makan atau main handphone. Harus sungguh-sungguh, oke? Nah, selamat beribadah. Bapak Yahweh memberkati. Shalom adik-adik. Ya adik-adik, kita berjumpa lagi di dalam ibadah anak pada pagi hari ini. Nah adik-adik, kita mau bersuka cita, kita mau memuji Bapak Yahweh pada pagi hari ini. Nah sebelumnya kita mau satu di dalam doa. Semuanya kita bangkit berdiri ya. Yuk kita mau satu di dalam doa. Terima kasih ya Bapak Yahweh, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu untuk setiap kami semuanya, baik kami yang berada di tempat ini, kami yang ada di rumah yang menyaksikan video ini. Bapak Yahweh memberkati kami semuanya. Bapak Yahweh, terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Bapak Yahweh. Sebentar kami akan memulai ibadah. Bapak Yahweh menyertai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Setiap pujian-pujian kami yang kami naikkan biarlah semua berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, segala pujian syukur hanya bagi Bapak Yahweh, Beshem Adonai Yesus Hamasiah. Terima kasih ya Bapak Yahweh, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya kita mau angkat Shema Yisrael adik-adik. Yuk kita sikap, tangannya ditutupkan ke matanya. Mari kita mau mengucap syukur. Haleluya. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Sem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Sem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Haleluya. Nah adik-adik, kita mau bersuka cita, kita mau mengucap syukur atas kebaikan Bapak Yahweh. Kita mau memuji Bapak Yahweh, bertambah-tambah dalamnya. Haleluya. Bertambah-tambah lebar, bertambah-tambah tingginya.
saya percaya, Kakak Weli percaya, adik-adik di rumah merasakan sukacita. Haleluya, kita mengangkat pujian ini. Terima sukacita surga. Haleluya. Adik-adik ya. Nah, saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Bapa Yahweh. Kita mau angkat pujian terima kasih Yahweh untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Haleluya. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang
Bapa Yahweh, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau memberkati kami, Kau memimpin kami sehingga kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik Bapa. Dan biarlah setiap firman yang kami dengarkan dapat kami tanamkan dalam hati kami, dan Engkau yang memberikan kemampuan kepada kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh, hanya dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, apa kabar? Masih kenal sama Tante Novi ya? Terima kasih untuk Kakak Welmina yang sudah memberikan waktu dan kesempatan sehingga Tante Novi boleh mengisi renungan pada saat ini. Dan biarlah renungan ini boleh menjadi berkat untuk setiap anak-anak yang mendengarkannya. Saat ini Tante Novi akan membawakan renungan mengenai kasih kepada Bapa Yahweh yang Tante Novi ambil dari Matius 22 ayat 37. Tante bacain ya. Matius 22 ayat 37. Dan Yesus berkata kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dari ayat ini kita belajar untuk mengasihi Bapa Yahweh dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Tapi di sini ada pertanyaan yang Tante Novi berikan. Pertanyaannya adalah, ada 5 nih pertanyaannya. Yang pertama, apa arti mengasihi Yahweh? Udah paham belum? Artinya gimana? Yang kedua, bagaimana kita bisa melakukannya? Bagaimana kita bisa mengasihi Bapa Yahweh? Yang ketiga, apa yang dimaksud mengasihi dengan segenap hati? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan mengasihi segenap jiwa? Yang kelima, apa yang dimaksud dengan mengasihi dengan segenap akal budi? Ini dipahami dulu ya anak-anak ya. Yang pertama, apa arti mengasihi Bapa Yahweh? Tante Novi bacain. Tante Novi udah bikin inti ringkasannya. Mengasihi Bapa Yahweh adalah melakukan apa yang Bapa Yahweh inginkan, yaitu perintah-perintahnya dan kehendaknya. Pertanyaannya, perintah-perintah dan kehendak Bapa Yahweh apa aja? Sekarang kita buka di Ulangan 5 ayat 6 sampai dengan 21. Ulangan itu di Perjanjian Lama ya. Ulangan 5 ayat 6 sampai 21. Kita baca 10 firman Bapa Yahweh. Kalau yang sudah hafal boleh langsung ngomong ya. Kita Novi bacain. Ulangan 5 ayat 6 sampai dengan 21. Akulah Yahweh Elohmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Yang pertama, jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Yang kedua, perintahnya adalah jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit, di atas, atau apapun yang ada di bumi di bawah, atau apapun yang di dalam air di bawah bumi. Jangan bersujud kepada mereka. Yang ketiga, jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan. Yang keempat, perintahnya adalah peliharalah hari Sabat untuk menguduskannya. Yang keempat penting ya, tanda-tanda kita adalah melakukan Sabat. Yang kelima, perintahnya adalah, ini juga sangat penting, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang telah Bapa Yahweh Elohimmu perintahkan kepadamu, untuk membuat umurmu panjang dan supaya baik keadaanmu di tanah yang Bapa Yahweh Elohimmu berikan kepadamu. Keenam, jangan membunuh, jangan berzina. Yang ketujuh, 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan kesaksian dusta atau kesaksian kosong terhadap sesamamu. Yang ke-10, jangan mengingini istri sesamamu, jangan mendambakan rumah sesamamu, baik ladangnya atau budaknya atau wanita pelayannya, lembunya atau keledai jantannya atau apapun segala yang menjadi milik sesamamu. Itu adalah perintah Bapa Yahweh. Dimana kalau kita mau mengasihi Bapa Yahweh, kita harus melakukan perintahnya. Boleh nggak Tante ditawa-tawa? Nggak boleh. Kalau kita mengasihi Bapa Yahweh harus melakukan perintahnya. Kalau misalnya kita mengasihi Mama,
ya harus melakukan perintah mama. Mengasihi papa harus melakukan perintah dari papa. Mengasihi Bapa Yahweh harus melakukan perintahnya Bapa Yahweh. Itu yang pertama, arti mengasihi. Berarti arti mengasihi adalah kita harus melakukan perintah-perintah yang Bapa Yahweh inginkan. Yang kedua, bagaimana cara kita bisa melakukan perintahnya? Tante Novi baca di Titus 2 ayat 11 sampai 12. Dengerin ya. Titus 2 ayat 11. Titus itu perjanjian baru. Titus 2 ayat 11 sampai 12. Karena anugerah Elohim yang menyelamatkan sudah ditampakkan kepada semua orang, ketika mengajari kita supaya dengan menyangkal kefasikan dan keinginan duniawi kita dapat hidup bijaksana, adil dan saleh pada masa sekarang ini. Anugerah Elohim adalah luar biasa untuk kita. Anugerah Elohim adalah menyelamatkan kita. Anugerah Elohim memberikan kita kekuatan sehingga mengajari kita untuk menyangkal kefasikan, menyangkal kebohongan, menyangkal kemunafikan dan keinginan duniawi. Kita dapat hidup bijaksana, adil dan saleh. Ketika kita hidup sebagai anak-anak terang, kita bisa menjadikan contoh buat semuanya. Kita bisa diartikan kita mengasihi Bapa Yahweh. Kenapa? Karena kita bersikap tegas kepada yang salah, tegas terhadap tidak melakukan dosa, tegas untuk tidak melakukan kelalaian yang memang Bapa Yahweh tidak inginkan. Oleh karena itu yang harus dipunyai oleh anak-anak Elohim, anak-anak Bapa Yahweh, apalagi kita yang sudah melakukan ketetapan-ketetapannya. Jadi nggak kompromi terhadap dosa, tidak kompromi terhadap si jahat. Jadi itu ya, itu harus diingat seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tidak tegas, orang lain bilang kok begitu, nggak apa-apa. Kita misalnya diajak nyontek, diajak kita pulang malam misalnya, diajak kita juga berbuat hal-hal yang jahat, hal-hal yang jelek, kita harus mampu mengatakan tidak. Kita harus mampu mengatakan dengan tegas. Jadi tidak boleh kompromi. Itu adalah anak-anak yang hebat. Jadi kita jangan takut untuk melakukan yang benar. Sekarang Tante Novi lakukan yang ketiga. Yang tadi yang pertama adalah arti mengasihi Bapa Yahweh adalah melakukan tindak semua perintahnya. Yang kedua, bagaimana cara kita melakukannya adalah bersikap tegas, tidak kompromi. Nah, yang ketiga, apa yang dimaksud mengasihi dengan segenap hati? Hati adalah organ tubuh yang tidak terlihat dari luar, tapi hati itu boleh merasakan hal yang sedih, hal yang senang, penuh sukacita. Kita boleh merasakan di dalam hati kita. Kalau hati kita itu sedang merasakan kesedihan dan kita juga sering merenungkan, memikirkan hal-hal yang buruk, perkataan yang buruk, maka keluarnya pun adalah buruk. Kita baca di Lukas 6 ayat 45. Dengerin ya. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari hati, dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat, karena mulutnya mengucapkan apa yang meluap-luap dari hatinya. Kita baca Ibrani 10:21. Marilah kita mendekat dengan hati yang tulus dalam jaminan penuh dari iman, setelah hati kita dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita dibasuh dengan air yang murni. Anak-anak yang Tante Novi kasihi, ketika kita mempunyai hati yang mungkin kita sedang memikirkan kekesalan di dalam hati, sehingga ada perkataan-perkataan yang mungkin itu jelek dan kita simpan di dalam hati, baiknya kita berdoa sehingga perkataan-perkataan itu, niatan-niatan jelek di dalam hati tidak dikeluarkan dari mulut.
Tante pernah nggak merasakan hal itu? Pernah, setiap manusia pernah. Tapi bagaimana kita menyikapi hati kita? Karena kalau kita sedang berdoa, Tuhan melihat hati. Dan di saat doa itu kita mengadakan pertobatan. Kita minta Tuhan buka hati dan pikiran, sehingga Tuhan membasuh kita dengan hati. Bisa nggak Tante? Bisa, kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Apa yang dimaksud mengasihi dengan segenap hati? 1. Tidak mengejek teman yang penuh dengan kekurangan. Kalau kita melihat teman kita misalnya cacat, matanya sakit, atau tangannya tidak sempurna, atau kakinya tidak sempurna, atau bagian tubuhnya tidak sempurna, jangan menyimpan itu di dalam hati. Karena teman-teman kalian yang buat juga Tuhan, kalian pun yang buat juga Tuhan. Tidak ada manusia yang menginginkan tubuhnya cacat. Jadi kalau ada teman yang seperti itu, baiknya kalian mengasihi mereka. Kalau kalian bisa menolong, mengambilkan sesuatu, atau menolong membantu mereka yang mereka butuhkan dan kalian bisa, itu sangat baik. Tapi jangan sekali-sekali kalian ucapkan dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan mereka, karena itu adalah perbuatan yang tidak mengasihi Bapa Yahweh. Yang kedua, menerima keberadaan mereka yang kurang itu dengan baik. Yang ketiga, selalu berkata-kata dalam kasih. Tante Novi tanya ya, kalau kita melakukan perkataan dengan kasih, itu adalah baik. Kalau kita melakukan perkataan-perkataan yang mendukakan, gunanya juga nggak ada, buat diri juga nggak ada, mendukakan hati, mendukakan yang mendengar, baiknya jangan dikatakan. Karena apa? Tidak membawa berkat buat kita, juga buat mereka yang mendengarkannya. Apalagi anak-anak Tuhan harus punya sikap yang excellent, punya sikap yang luar biasa, menjadi contoh yang baik untuk orang tuanya, untuk saudara-saudaranya, untuk lingkungannya. Jadi harus jaga sikap hati, bicara dengan kasih. Yang keempat, melakukan kata-kata pujian kepada saudara, teman, atau orang tua. Gak ada salahnya kan kalau kita melakukan mama kok cantik sekali hari ini. Kalau memang mamanya seperti itu, lakukan dengan pujian. Jangan malah mama kok gitu, kok mama gini. Ya, kalau memang mamanya tampil lebih cantik ketika mamanya akan pergi ke gereja, atau ketika mamanya akan pergi ke kantor, katakan itu. Dan papahnya juga, papa lebih ganteng, atau saudaranya lebih, kok kakak lebih cakep ya. Terus atau mungkin nilainya bagus, mengatakan selamat karena punya nilai yang bagus, ranking yang bagus. Maka katakan pujian-pujian yang bisa menaikkan kerohanian seseorang, yang bisa menaikkan juga mental seseorang. Dan itu adalah cara mengasihi Bapa Yahweh, karena kita mengasihi sesama kita dengan ungkapan-ungkapan pujian-pujian. Dan kita juga bisa bermazmur buat Bapa Yahweh dari pujian-pujian yang kita naikkan. Misalnya kalau kita sedang di sekolah minggu atau di sekolah sabat, ikut mama papa beribadah, kita naikkan pujian-pujian kepada Bapa Yahweh dengan sepenuh hati. Jadi walaupun masih kecil, walaupun masih kelas misalnya kelas kanak-kanak atau kelas madya, itu bukan berarti kita tidak bisa bermazmur buat Tuhan. Kita bisa melakukan bagian kita. Jadi nanti orang-orang besar malah melihat, kok anak ini serius sekali ya melantunkan pujian, mazmur bagi Bapa Yahweh. Mereka malah bisa belajar dari kita yang kecil-kecil. Dan Bapa Yahweh pasti disenangkan dengan apa yang kita lakukan. Yakin ya? Yang keenam, tidak boleh sombong. Orang yang sombong bisa jatuh ke dalam kesombongannya. Apa yang kita bisa, kita lakukan yang terbaik. Apa yang kita punya, kita melakukannya buat Tuhan. Jadi bukan kita malah menyombongkan diri, karena semua apa yang kita punya itu dari Tuhan. Jadi anak-anak Bapa Yahweh tidak boleh sombong. Selanjutnya, apa yang dimaksudkan mengasihi dengan segenap jiwa? Ini nomor 4. Kalau jiwa itu kelihatan dari luar, kalau hati dari dalam, ya.
Tadi dari dalam itu bagaimana cara kita mengungkapkan sesuatu, bagaimana kita melakukan sesuatu itu terlihat dari hati kita, dari pikiran kita juga. Nah sekarang dengan sepenuh jiwa. Contoh kalau dengan sepenuh jiwa, janjian nih sama teman, misalnya untuk latihan sukot, karena di sekolah minggu atau di sekolah sahabat ada rencana untuk latihan untuk sukot atau untuk choir. Jadi harus, kalau misalnya janjinya aku nanti kita ketemu ya jam 8, harus tepat waktu jam 8, nggak boleh nanti datangnya jam 9, nanti temennya malah kita malah dilabel hal-hal yang jelek, kita dilabel tidak tepat waktu, terus suka mengingkari janji, padahal itu tidak boleh. Jadi kalau bilang sudah janji jam sekian, datangnya tepat waktu. Nanti bilang sama papa mama, perjalanannya diperhitungkan. Jadi nanti datang ke sana misalnya 1 jam, jadi 1 jam setengah kita bisa prepare waktunya, atau bisa 1 jam 45 menit atau 1 jam 15 menit, sehingga kalaupun perjalanan 1 jam kita nggak tergesa-gesa, atau mungkin ada macet di jalan atau gimana, kita bisa bisa spare waktunya lebih lagi. Jadi kita juga nggak terburu-buru, jadi papa mama yang mengantar atau kita naik kendaraan umum, jadi nggak terlampau tergesa-gesa juga. Jadi kita harus ingat ya, harus menepati janji. Yang kedua, selain menepati janji, juga tepat waktu. Menepati janji kalau datang tapi waktunya molornya panjang, itu sama juga, tidak baik juga. Misalnya ibadah sekolah sahabat dimulai jam 9 atau jam 10, datang ibadah tapi waktunya sudah lewat, sekolah sahabat atau sekolah minggunya sudah selesai. Jadi percuma kita datang tidak mendapatkan berkat firman, berkat renungan, malah kakak-kakaknya sudah pulang, teman-temannya sudah pulang. Jadi percuma ya, itu malah membawa kesedihan. Jadi baiknya harus datang tepat waktu dan harus tepati janji. Itu sepenuh jiwa. Jadi kita berusaha bangunnya cepet, kita juga berusaha ngomongnya harus benar. Jadi itu kita melakukannya dengan sepenuh jiwa. Jadi tidak dilabel jadi menjadi anak-anak yang sembarangan, menjadi anak-anak yang cuma recehan, tapi kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Yang kelima, apa yang dimaksud mengasihi Bapa Yahweh dengan segenap akal budi? Tante bacain. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi itu terdiri dari 3 kekuatan jiwa manusia, yakni pikiran, rasa, dan kemauan. Pikiran misalnya ilmu pengetahuan, pendidikan, kecerdasan. Kalau rasa mengenai jujur, batin yang sehat, keluhuran sikap. Kalau kemauan misalnya ada ide-ide yang baik, gagasan-gagasan yang baru, atau teknologi. Kalau mengasihi Bapa Yahweh dengan akal budi, ini mungkin bisa Tante ringkas ya. Saat ini teknologi perkembangan itu sudah cukup sangat baik, dimana kita boleh mengalami banyak hal, kita boleh membaca banyak hal dengan media yang cuma satu media, contohnya handphone. Di handphone itu kalau kita mengasihi Bapa Yahweh, kita bisa kita bisa download kitab suci, kita bisa baca sering-sering dari handphone. Kita juga bisa mendengar lagu-lagu pujian yang baik. Kita juga bisa mencari sesuatu yang baik dari handphone yang kita punya. Itu adalah salah satu mengasihi Bapa Yahweh. Jadi dengan handphone kita tidak cuma mainan saja, kita bukan cuma lihat YouTube saja, lihat kartun-kartun saja, tapi dengan handphone kita bisa menggunakannya dengan hal yang baik. Seperti tadi Tante Rofi katakan, bisa membaca kitab suci, bisa mendengarkan cerita-cerita firman Tuhan, bisa mengenal Bapa Yahweh lebih dalam lagi, bisa juga mencari hal-hal yang baru. Bagaimana ya nanti aku suaranya bisa lebih bagus lagi, gimana ya kalau aku bisa melafal puisi dengan baik, gimana caranya aku memainkan teater dengan baik. Cari di
di handphone. Kalau memang handphonenya juga sudah difasilitasi sama mama papa, ada internet sendiri, atau ketika di rumah ada jaringan wifi, itu bisa digunakan dengan hal yang positif. Bapak Yahweh memberikan akal budi. Anak-anak, akal budi itu diberikan oleh Bapak Yahweh karena kita pintar, kita punya pengertian, kita punya rasa, itu bukan dari diri kita sendiri, tapi Bapak Yahweh yang memberikannya kepada kita. Kita baca di Ibrani 8 ayat 10. Karena inilah perjanjian yang ingin aku buat dengan keluarga Israel sesudah hari-hari itu. Bapak Yahweh berfirman untuk memberikan hukum-hukumku ke dalam akal budi mereka, dan aku akan menuliskannya pada hati mereka, dan aku akan menjadi Elohim bagi mereka, dan mereka akan menjadi umat bagiku. Ibrani 10 ayat 16. Inilah perjanjian yang akan aku buat kepada mereka sesudah waktu itu, Bapak Yahweh berfirman, seraya memberikan Torahku ke dalam hati mereka, aku juga menuliskan akal budi mereka. Satu lagi, Bapak Yahweh memberikan akal budi bisa dilihat dari 1 Tawari 22 ayat 12. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian, dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Torah Tuhan Elohimmu, Torah Yahweh Elohimmu. Jadi yang memberikan rasa itu, yang memberikan kepintaran, yang memberikan gagasan, pemikiran itu adalah Bapak Yahweh. Jadi gunakanlah itu untuk mengasihi Bapak Yahweh selagi anak-anak bisa. Jadi dengan apa yang Bapak Yahweh berikan kepada kita, kepada anak-anak, gunakan untuk mengasihi Bapak Yahweh, bukan untuk hal-hal sembarangan. Karena kepintaran, akal budi, kepintaran, pengertian, ide-ide yang baru itu boleh digunakan secara positif. Misalnya kalau kita sedang berdiskusi dengan teman-teman atau dengan ibu guru, bapak guru, kita bisa meluangkan hal-hal yang baik. Bagaimana caranya mempunyai gagasan, ide yang baik, mempunyai ilmu pengetahuan? Rajin membaca, rajin mencari tahu, makanya nanti akan diberikan ide-ide, akan diberikan hikmat, akan diberikan gagasan-gagasan baru. Jadi walaupun masih anak-anak, kalau rajin membaca, Tante percaya banyak gagasan-gagasan yang baru, gimana nanti cara membuat ini, membuat sesuatu lebih baik, membuat kalau kita sedang rapat atau sedang bicara dengan bu guru, nanti terlihat akal budi itu semakin Bapak Yahweh berikan. Dan apalagi kalau kita sedang kepada Bapak Yahweh, akal budi itu sendiri juga harus kita berikan dengan dengan sesuatu yang dari hati kita. Jadi untuk rasa, untuk pemikiran, kita mau melakukannya untuk Bapak Yahweh, sehingga semua yang Bapak Yahweh berikan tidak sia-sia. Oke, selanjutnya, apa yang dimaksud mengasihi dengan segenap akal budi? Contohnya, Tante buat 5. Memberikan persembahan terbaik. Kita baca di Kejadian 4 ayat 3-6. Di sini cerita Kain dan Habel ya. Dan terjadilah pada hari-hari terakhir, Kain membawa dari hasil tanah itu suatu persembahan bagi Bapak Yahweh. Dan Habel ia sendiri juga membawa dari yang sulung kawanan domba dan dari yang tambun-tambun. Dan Bapak Yahweh berkenan kepada Habel dan pada persembahannya, dan kepada Kain dan pada persembahannya dia tidak berkenan. Dan Kain menjadi sangat gusar dan menjadi muram wajahnya. Dan Bapak Yahweh berfirman kepada Kain, mengapa engkau marah dan mengapa mukamu menunduk? Mengasihi dengan segenap akal budi, kita paham apa yang sudah Bapak Yahweh berikan kepada kita, karena kita punya akal budi yang Bapak Yahweh berikan, kecerdasan yang pengertiannya terus ditambah-tambahkan. Ketika kita harus memberikan persembahan, kiranya persembahan itu adalah yang terbaik, adalah yang sungguh-sungguh, baik dari persembahan
di sini persembahan korban ya anak-anak ya. Di sini Kain mempersembahkan korban, tapi yang biasa-biasa saja, tapi Habel melakukan persembahan yang baik, dari yang sulung, dari ternak yang tambun-tambun. Bapa Yahweh melihat apa yang Kain dan Habel lakukan. Mana Bapa Yahweh lihat yang terbaik, Bapa Yahweh bersuka. Nah, di sini Tante Novi ajarkan ketika kita mengasihi Tuhan dengan akal budi, dengan segenap akal budi, lakukanlah yang terbaik seperti Habel, jangan seperti Kain. Paham ya? Nanti kalian bisa baca di Kejadian 4 ayat 3 sampai 6. Yang kedua, melakukan persembahan dengan tindakan yang tepat. Kita baca di Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Lukas itu perjanjian baru. Lukas 10 ayat 38. Melakukan persembahan yang terbaik. Yesua memanggil Marta dan Maria, dan terjadilah ketika mereka melanjutkan perjalanan, dia pun masuk ke sebuah desa, dan seorang wanita yang bernama Marta menyambut dia di dalam rumahnya. Seorang wanita bernama Marta ya, dan dia mempunyai seorang saudara perempuan yang disebut Maria. Dia juga yang sambil duduk di samping kaki Yesua mendengarkan perkataannya. Namun Marta terus-menerus disibukkan oleh banyak pelayanan, dan sambil mendekat kepada Tuhan Yesua, dia berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli kepada saudaraku membiarkan aku seorang diri melayani? Maka katakanlah kepadanya supaya dia membantu aku." Namun sambil menanggapi, Yesua berkata kepadanya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan disusahkan oleh banyak hal." Di sini kita bisa menarik kesimpulan bagaimana kita harus menarik suatu sikap di mana ketika kita mau melakukannya dengan sepenuh hati, dengan akal budi yang Tuhan berikan. Ketika memang sedang mau mengasihi Bapa Yahweh, apalagi kita sedang di dalam rumah ibadah, di dalam sekolah Sabat, nggak usah uring-uringan ke sana ke sini, apalagi tantenya, kakaknya sedang bercerita. Itu firmannya nggak tahu larinya kemana-mana, berkatnya juga nggak dapet. Nanti kalau ditanya ada kuis, ditanya sama papa sama mama, firmannya hari ini apa, nggak bakal bisa nangkep, karena kerjanya main ke sana, main ke sini, atau bantuin kakaknya ngambil tas, bantuin apa, padahal kakak tantenya nggak minta apa-apa, tapi bingung sendiri, kesana kesini sendiri, dan tidak konsentrasi, tidak fokus, dan tidak mendapat berkat. Jadi itu nggak boleh ya. Jadi ketika kita sedang mendengar firman, kita fokus. Kita kalau boleh di bangku paling depan, jangan di bangku paling belakang, bangku paling depan. Jadi dengar apa yang kakaknya ceritakan, apa yang boleh menjadi berkat buat diri kita. Karena ketika kita lagi mendengar firman itu berguna buat kita, merema dalam kehidupan kita. Jadi jangan disia-siakan ya, karena kakak atau tante atau om yang memberitakan firman itu harus pakai persiapan, harus pakai doa, bukan biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah melakukannya dengan seperti itu baiknya, tapi kalian malah main-main ke sana ke sini, nggak fokus, firmannya malah nggak dapet, nggak bisa jadi berkat. Jadi harus fokus ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak kembali kepada dosa yang sama. Ingat nggak cerita Rut 1? Rut itu perjanjian lama ya anak-anak ya. Rut 1 ayat yang Rut 1 ayat yang ke-14 sampai 16. Kita bicara tentang Orpa. Sebentar. Rut 1 ayat 14 sampai 16. Oke. Maka mereka menyaring suara dan menangis lagi. Lalu Orpa mencium ibu mertuanya, tapi Rut tetap berpaut padanya. Dan dia berkata, "Lihat, ipar perempuanmu telah pulang." Orpa maksudnya di sini. Telah pulang kepada bangsanya dan kepada ilah-ilahnya. Pulanglah menyusur ipar perempuanmu.
Tapi Rut berkata apa? Dan Rut berkata, janganlah mendesak aku untuk meninggalkanmu, agar pulang dari mengikutimu, karena kemana engkau pergi aku akan pergi, dan di mana engkau tinggal aku akan tinggal. Bangsamu adalah bangsaku, dan Elohimmu adalah Elohimku. Orpa dan Rut adalah menantu-menantu dari Naomi, karena memang anak-anak Naomi sudah meninggal. Tapi ketika anak-anak Naomi sudah meninggal, dua menantu ini mengikuti Naomi. Yang satu, Orpa, pulang kembali ke negaranya dan kembali menyembah ilah-ilahnya, padahal itu tidak benar. Tapi Rut mengikut Naomi dan menyembah kepada Elohim yang Naomi sembah, yaitu Elohim Bapa Yahweh. Dan itu adalah bagian yang Rut lakukan untuk kesetiaannya. Jadi kalau anak-anak dulu belum mengerti tentang Bapa Yahweh, masih melakukan Natal, masih melakukan Jumat Agung, masih melakukan hal-hal yang lain yang tidak tertulis dalam kitab suci, dan sekarang sudah diberikan pengertian, sudah diberikan akal budi, dan kita boleh melakukan ketetapan-ketetapannya, kita sudah boleh mengikuti perintahnya. Jangan ada ilah lain di hadapanmu, sampai dengan jangan mengingini barang sesamamu, dan melakukan sabat, melakukan semua ketetapannya. Jangan kembali lagi kepada yang lama. Karena apa? Kita sudah melakukan pertobatan, kita harus melakukan pembaruan, di mana pembaruan itu kita boleh nanti-nantinya kita berharap Bapa Yahweh memberikan kemurahan, Bapa Yahweh mengenal kita naik ke surga. Lakukan pertobatan. Dan rasa kesetiaan kita kepada Bapa Yahweh yang kelima, ini contoh yang kelima, harus penuh. Seperti kisah Hana dan kisah Sarah ketika dia mau mendapatkan anak. Hana sangat setia, sangat beriman kepada Bapa Yahweh sampai dia mempunyai anak yang namanya Samuel. Tapi Sarah sempat membelot dan tidak percaya akan ketetapan Bapa Yahweh, sehingga dia menyuruh suaminya untuk ambil perempuan lain dan menghasilkan anak yang lain, bukan anak keturunan yang Bapa Yahweh inginkan. Walaupun pada akhirnya Ishak lahir, tapi Ismail sudah terlahir lebih dahulu, karena Sarah itu tidak sabar, dengan tidak setia untuk ketetapan yang untuk janji yang sudah Bapa Yahweh berikan. Jadi saat ini dengan akal budi kita mau melakukan kesetiaan kita ya anak-anak ya. Kita nggak boleh ragu akan janji Bapa Yahweh, kita tidak boleh gentar akan kesetiaan Bapa Yahweh sama kita harus melakukannya dengan baik. Nah, sampai di akhir ini kesimpulannya, ketika kita harus mengasihi Bapa Yahweh dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Tante Novi memberikan kesimpulan. 3 kesimpulan yang Tante Novi ambil. Yang pertama, setiap anak bisa menjadi terus baik karena sikap diri yang terbuka, sikap diri yang mau menerima semua yang baik untuk dirinya. Anak itu pasti bisa terus baik, sudah baik bisa terus baik, dan terus terpelihara baik pasti bisa. Tetapi tetap tegas ya, tidak kompromi terhadap hal-hal yang jelek, tidak kompromi terhadap dosa, dan berani mengatakan tidak untuk yang jelek. Yang kedua, dari kita mengasihi Bapa Yahweh, dari kita mengasihi dengan sepenuh jiwa, sepenuh hati, segenap akal budi, anak-anak bisa yang tadinya belum mengasihi Bapa Yahweh, yang tadinya tidak sepenuh hati, yang tadinya tidak sepenuh akal budi, bisa melakukannya asal mau membuka diri, mau memperbaiki diri, masuk ke dalam tempat-tempat yang baik, masuk ke dalam persekutuan-persekutuan baik, bergabung dengan teman-teman yang baik, maka di situ kalian akan diubahkan. Kalian bisa memberikan diri kalian untuk bisa mengasihi Bapa Yahweh dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kalian harus melakukannya untuk melakukan perubahan itu. Yang ketiga, ingat ya,
Bapa Yahweh selalu melihat perbuatan yang kita lakukan. Oleh karena itu, lakukanlah dengan kesungguhan hati. Ketika kita sudah melakukan dengan kesungguhan hati, percaya Bapa Yahweh melihat semuanya. Karena kalau kita tidak melakukan dengan kesungguhan hati, segala perkara akan terjadi dengan biasa-biasa saja. Hati kita juga tidak mengalami kepuasan yang full. Tapi kalau kita sudah melakukan dengan segenap hati, kita mau datang ke gereja tepat waktu, tidak ingkar janji, kita juga sudah bisa melakukan hal-hal yang baik untuk Tuhan, bermazmur untuk Tuhan, kita melakukan pujian-pujian, kita juga bisa mengungkapkan hati kita untuk hal-hal yang baik. Percaya itu semua akan terjadi. Apalagi kalau melakukan dengan segenap akal budi, ketika kecerdasan itu sudah diberikan, ketika rasa itu sudah diberikan, dan kita ungkapkan kembali kepada Bapa Yahweh untuk kita mengasihi Dia lebih lagi untuk apa yang Bapa Yahweh berikan. Percaya Bapa Yahweh melihat semuanya, dan kita bisa diubahkan terus menjadi baik. Dan ketika Bapa Yahweh datang kelak, berharap kita semua boleh terangkat karena kemurahan Bapa Yahweh. Jadi pesan Tante Novi, selalu dengar-dengaran, buka hati dan pikiran ya anak-anak pintar, hormati orang tua, takut akan Bapa Yahweh selalu. Amin. Bapa Yahweh memberkati. Berharap nanti di session berikutnya atau di lain waktu kita boleh bertemu lagi, dan Tante Novi boleh membagikan sharing firman yang boleh menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih. Shalom. Shalom adik-adik. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, sekarang kita akan mendengarkan ayat emas pada minggu ini yang ada di 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi Dia sebab Dia lebih dahulu mengasihi kita. Kita ulang sekali lagi ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi Dia sebab Dia lebih dahulu mengasihi kita. Untuk mengakhiri ibadah pada minggu ini, kita akan berdoa dulu ya, Dek. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh, Engkau telah memberkati jalannya ibadah anak pada hari ini. Sekarang Bapa, kami mau melanjutkan aktivitas kami. Engkau memberkati setiap aktivitas kami ya Bapa. Juga terima kasih untuk acara hari ini. Semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada suatu masalah apapun. Terima kasih Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua Mesias kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di ibadah mendatang. Bapa Yahweh memberkati. Senang sekali ya kita sudah beribadah bersama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Wah, Tuhan Yesus juga senang loh melihat adik-adik semua semangat dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya pasti diberkati kan hari ini? Iya. Walaupun ibadah kita secara online diadakan 1 minggu sekali, tapi adik-adik harus tetap rajin berdoa ya. Juga rajin baca kitab suci setiap hari supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Baiklah, sampai jumpa minggu depan tetap di channel Aleph Talk Kids dengan ibadah yang lebih seru lagi. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Bapa Yahweh memberkati.